Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di zona horor. Di episode kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang saya dapat dari Malik, teman dari kakak saya. Dan Malik sendiri kami kenal sebagai orang yang sangat berani dan tidak takut dengan sosok apapun, terkecuali sama pacarnya. Hehe. Dan cerita ini saya beri judul Bergelantungan di Pohon Jalan. Jadi pada suatu hari saya bersama Andi bercerita mengenai soal ikan. Dan tak kenapa kami sampai di hari itu kepikiran buat mancing di malam hari. Dan setelah perbincangan selesai, kami pun janjian di malam jam 11 nanti kami akan berangkat. Dan setelah kami sepakat hari itu, dan di hari itu pula kami langsung bergegas mencari umpannya. Dan akhirnya ketemulah umpannya yang berupa cacing tanah. Dan tibalah di malam hari, di jam 8.00 kami berangkat. Sambil mendayung dan bercerita, akhirnya kami sampai di spotnya. Informasi aja buat teman-teman yang suka mancing malam dan mendapatkan tangkapan yang sangat banyak, hati-hati. Karena hantu jadi-jadian suka dengan aroma ikan yang kalian tangkap. Hal ini sangat dipercaya oleh masyarakat kami di kampung. Oke, lanjut. Dan akhirnya kami pun tiba dan saya mulai mempersiapkan alat buat mancing. Dan tiba-tiba saya mendengar seperti suara siulan burung yang berbunyi seperti ini. Dan suara tersebut dipercaya bahwa itu bukan suara siulan burung, melainkan sosok yang berkepala tanpa memiliki badan. Karena sudah berulang kali saya mendengarkan suara seperti itu, saya pun merasa biasa aja. Tidak lama dari kejadian itu, saya pun merasa pancingan saya sepertinya dimakan oleh ikan. Dan setelah saya tarik, ternyata benar. Tangkapan saya kali ini gak lumayan kecil, tapi ini adalah ikan yang paling besar yang pernah saya dapat. Dan setelah beberapa lama kami mancing, kami mendengar orang teriak seperti kesakitan gitu. Di sini saya tanya ke teman saya, "Kamu dengar gak suara barusan?" "Iya dengar," kata temanku. Dan kami pun lanjut sembari menghiraukan suara misterius tadi. Karena kami sadar betul kalau mancing di malam hari di laut itu udah pasti banyak gangguannya. Jadi kami tidak pernah mengambil pusing dengan hal-hal seperti itu. Dan waktu pun berlalu sampai kami nggak sadar waktu udah menunjukkan jam 3.40. Dan di sini pun teman saya ngajak pulang dengan alasan bahwa dia itu sudah ngantuk. Saya pun mengiyakan sambil mempersiapkan semua alat pancing untuk dimasukkan ke rangsel. Dan yang buat saya kaget adalah hasil tangkapan saya tadi udah banyak dan ternyata lebih banyak yang kurangnya. Itu artinya hasil pancingan saya sepertinya ada yang mengambil. Dan saya nggak tahu itu siapa. Karena setahu saya ikannya nggak ada yang lepas, dan kalau dia lompat pun itu sangat nggak mungkin. Karena saya naruhnya di bawah papan lalu saya duduki. Dan otomatis nggak bisa kemana-mana dong ikannya. Dan akhirnya saya pun diam, memilih tidak memberitahukan teman saya soal apa yang saya alami. Sembari mendayung pulang, kami pun bercerita. Dan singkatnya kami pun sampai di pantai
tempat kami menaruh perahunya. Kebetulan teman saya rumahnya itu dekat pantai, jadi dia agak dekat tuh rumahnya. Sedangkan saya harus melewati beberapa rumah dulu, mungkin 6 sampai 7 rumah baru bisa masuk ke rumah saya. Itu pun harus dilewati dengan beberapa pohon yang ada di jalan tersebut. Karena rumah teman saya di sini yang paling dekat, akhirnya saya memutuskan buat minjam baskom teman saya buat naruh ikan saya yang gak mungkin saya megang satu-satu buat bawa sampai di rumah. Dan setelah teman saya masuk rumahnya, saya pun tinggal sendirian dan berjalan menuju arah rumah saya. Karena rumah saya dan teman saya itu gak terlalu jauh, jadi saya nyuruh dia buat duluan masuk di rumahnya. Akhirnya saya pun berjalan menyusuri jalan sendirian. Karena kebetulan di desa kami itu di setiap jalan ditanami pohon, jadi kelihatannya sangat gelap. Ditambah lagi lampu jalan pun tidak ada, dan bisa kalian bayangkan betapa gelapnya jalan saya yang aku lalui sekarang. Sesampainya saya di seperdua jalan, saya melihat ada seseorang yang bergelantungan di depan. Saya nggak tahu itu siapa, dan saya mencoba untuk mendekati, dan ternyata sosok tersebut adalah ibu dari teman saya. Iya, ibu dari teman saya yang barusan kami pulang mancing bersama. Saya mengenal betul, walaupun muka dan rambutnya udah ada yang berubah. Informasi lagi bahwa di kampung saya banyak sekali orang yang memiliki ilmu-ilmu seperti ini, atau biasa kami sebut bersekutu dengan setan. Dan setelah saya mastiin ini adalah ibu teman saya pun manggil namanya. Dan seketika dia jatuh dari pohon tempat dia bergelantungan, dan seketika wajahnya pun kembali normal. Iya, yang tadinya mukanya pucat dan sangat menakutkan, sekarang menjadi normal seperti manusia biasa. Merasa malu dan agak canggung, beliau berlari meninggalkan saya dan tanpa menggunakan satu kata pun. Akhirnya saya pun mastiin buat ikut ibu ini dari belakang tanpa dia sadari. Dan dugaan saya pun benar. Dia memasuki rumahnya lewat pintu belakang. Dan saya baru tahu ternyata teman saya memiliki ibu yang bersekutu dengan setan. Jika teman-teman mengalami hal yang sama dengannya, yang ketemu hantu jadi-jadian, panggil aja namanya 3 kali. Itu pun kalau nyali teman-teman sama dengan si Malik ini teman-teman. Dan sampai di sini dulu cerita saya kali ini, dan mohon maaf jika ada salah kata atau cara penyampaian saya yang masih kurang bagus. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.